Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syarr walakinnaka ihtafatta lidzalika bi'idni dhur. Wa'udu bima istafatta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qawlika wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di kediaman Rois Suriah PCNU Ketapang. Jadi Ketapang ini adalah saya hanya sekilas saja dan tadi mendengar informasi dan insya Allah ini valid. Kiai Faisal ini konon dari Madura, cuman beliau lama di Malang dan merupakan, saya ulangi, PCNU terbaik se-Kalimantan Barat. Dan saya telah menelusuri di Kalimantan Barat, memang betul. Jadi banyak PCNU yang di sini yang memang belum terlalu dapat gerak, tapi di PCNU ini sekarang sudah mulai pembangunan, bahkan kantornya konon katanya sudah menghabiskan dana 2 juta sekian ya, besok akan diresmikan oleh Gus Yahya. Mohon doanya NU dan khususnya dan umumnya kaum muslimin umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sini menjalankan ibadah dengan kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan ibadahnya itu suasana menjadi ibadatun thayyibatun warabbun ghafur. Baik para sahabat, semuanya yang dimuliakan Allah. Jadi JRA itu sebenarnya bukan milik saya, bahkan berbagai kebijakan itu di luar sepengetahuan saya. Saya ulangi, di luar sepengetahuan saya. Oleh sebab itu, walaupun saya pendiri, tetapi metode keorganisasian dan lain sebagainya terkadang saya sendiri kurang mengikuti, sehingga metode-metode atau perkembangan keilmuan di JRA itu sifatnya desentralistik. Jadi karakter dari organisasi JRA ini perlu dipahami, itu menginginkan model desentralistik. Desentralistik itu apa? Yaitu di masing-masing segmen dari PC, PW itu mereka memiliki kebijakan-kebijakan. Nah, memiliki kebijakan-kebijakan yang itu mereka punya otoritas. Jadi barat Ansor dia punya kebijakan sendiri begitu. Walaupun ada sisi kelemahan dan kelebihan. Saya mau bercerita nih. Jadi cerita dulu kita ini adalah memakai ruqyah murni. Kemudian kita membuka keilmuan, siapapun dari kalangan warga Nahdliyin yang mempunyai keilmuan boleh masuk ke JRA. Dengan satu catatan, mau praktek di hadapan saya. Singkat cerita, saya menggunakan para pakar yang ahli dan dia sudah master. Pokoknya kalau tidak pakar, dia tidak pernah ngelatih jadi trainer minimal 50 kali jadi trainer sesuatu keilmuan itu, maka saya tidak undang. Adapun yang kita undang macam-macam. Ada hipnoterapi, kemudian dari keilmuannya warga NU. Hipnoterapi, udah saya pernah pernah undang juga. Ada ahli bioenergi, mesmerism, magnetism, kemudian orang yang prana, ada yang reiki, kundalini, kemudian ada yang macam-macam, para pakar-pakar yang menurut keilmuan mereka.
Kemudian ada totok telur, totok apa ya, totok telur, terus kemudian halilintar, totok halilintar, kemudian pijat, kalau sekarang mungkin disebut akhir zaman. Semua ilmu itu sudah pernah kita undang. Singkat cerita, ruangan kiropraksi, bekam, fastu, terapi lintah, macam-macam. Singkat cerita, mereka praktek di hadapan saya. Kemudian saya lihat prakteknya. Kemudian bagaimana kalau disinergikan dengan ruqyah. Jadi metode ruqyah ini mengacu kepada sabda Nabi, i'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirik. Ruqyah itu tekniknya, metodenya semuanya boleh. Karena ranahnya fikih tib. Boleh semuanya metode dilakukan, boleh. Malam takun fihi syirik. Selama tidak mengandung kesyirikan, menyebut nama selain Allah, kemudian menyebut nama jin, nama nama iblis, dan seterusnya. Nama-nama selain iblis, panggilan lain iblis. Nah, itu yang tidak diboleh, itu masuk ranah ruqyah yang batil. Nah, ketika mereka praktek murni, tak lihat tuh, yang mulai hipnoterapi, bioenergi, magnetisme, mesmerisme, pengobatan terapi juga totok telur, halilintar, macam-macam. Singkat cerita, saya hanya ACC beberapa saja. Saya lihat, maka kemudian saya lihat prakteknya untuk mengobati orang, terus mungkinkah disinergikan dengan ruqyah. Kemudian bagaimana kalau disinergikan dengan ruqyah, prakteknya seperti apa, saya lihat. Bahkan yang kalian pelajari seperti taswirul Quran, itu prakteknya juga saya lihat. Maka saya ACC. Maka Mbah Nur Hadi, saya sebutnya Mbah Nur Hadi karena terbiasa Mbah Nur Hadi, divisi ruqyah itu Mbah Nur Hadi, coba dipraktekkan. Oh, saya bilang, saya lihat, saya teliti, saya lihat, oh tidak apa-apa, boleh. Saya lihat ini, oh ini tidak boleh. Saya lihat lagi, oh ini tidak boleh. Maka kesimpulannya adalah ada beberapa keilmuan yang sudah tidak diterima lagi di JRA. Maksudnya bila mau masuk ke JRA itu tidak perlu saya ACC, itu sudah tidak boleh lagi dengan beberapa pertimbangan. Nah, adapun kalau kalian nanti, saya kok belajar ini misalkan, maka JRA sudah tidak ada pelajaran itu, gitu maksudnya, tidak mengajarkan itu. Yang pertama yaitu hipnoterapi murni. Ya, jadi kalau kalian mau belajar hipnoterapi murni, jangan ke JRA. Jadi bukan kerjaan JRA, tidak ada. Yang di JRA adanya ada sinergi. Kemudian mesmerisme, magnetisme, bioenergi, totok telur, kemudian mediumisasi. Jadi mediumisasi juga bagian yang sekarang sudah tidak boleh. Kita di JRA dulu, karena sudah saya sampaikan, mediumisasi ini ada 3 cara. Ada pakai prana, ada pakai ayat seperti Rauf bin Halimah, Syekh Rauf bin Halimah. Ada juga bahkan segala tanda kutip ruqyah syariah pun juga melakukan, saya lihat. Jadi ada 3 cara. Tetapi intinya mediumisasi sudah tidak ada di JRA. Jadi hanya berlaku pada tahun 2018, 2019. Jadi kalau kalian tahu praktek mediumisasi, kok ada orang JRA mediumisasi, itu mungkin pada tahun itu. Dulunya tidak ada. Kemudian desakan dari orang-orang ini kok kayak ruqyahnya minhum, ruqyahnya wahabi, nggak boleh ini nggak boleh. Akhirnya saya bolehkan. Tetapi setelah kita bolehkan, ternyata prakteknya ngawur. Prakteknya itu ngawur. Orang nggak ngapa-ngapain, di orang-orang namanya orang sugestibel. Yang kita larang adalah mediumisasi menggunakan hipnoterapi, karena itu bukan. Jadi kan mediumisasi ada pakai prana, ada pakai ayat, pakai sugesti, pakai hipnoterapi. Dan pakai hipnoterapi inilah yang kita larang. Dan akhirnya merambat ke semua. Jadi semua walaupun pakai apa,
tetap kita larang. Terus meraga sukma juga sudah tidak ada. Astral projection yang walaupun mahal ya, latihannya itu 12 juta, 11 juta, tapi kita larang. Apalagi yang pelatihan cuma 1 juta, 3 juta, yang di luar maksud saya. Jadi itu sudah kita larang. Ada berapa tadi? Hipnoterapi murni, magnetism, mesmerism, bioenergi, totok telur, halilintar, totok halilintar, kemudian apa tadi? Ya itulah, ada 7 ya, ada sekitar 7. Pokoknya saya sebutkan tadi 6 kurang memediumisasi, 7-an. Jadi 7 keilmuan ini, kalau saya tidak melarang, sekali lagi saya tidak melarang, atau saya mengatakan itu hanya delusi, halusinasi, enggak. Silahkan kalau kalian mau, tetapi kalau di kita sudah tidak saya izini begitu, tidak saya izini. Dan umpama diizini pun apapun keilmuannya, herbal misalkan RTS, uratan tulang dan sendi, atau sangkal putung, patah tulang, itu boleh masuk JRA dengan satu catatan, tidak boleh meninggalkan Quran. Namanya aja ruqyah, jadi kita tidak boleh membohongi masyarakat. Misalkan kita ngomong ini jamiah ruqyah tapi kok nggak ada ayatnya begitu. Jadi ya lucu gitu kan, ya namanya itu menipu orang, jadi tidak boleh. Jadi sifatnya keilmuan apapun, bekam. Sekarang pertanyaannya, sekarang keilmuan JRA apa saja, mulai dari tingkat ibtidaiyah bahasanya, mulai dari bawah. Jadi keilmuan yang sedang kita sekarang adalah akomodir, adalah keilmuan ruqyah murni, kemudian bekam, totok, gurah, bergurah ya, gurah telinga, gurah mata, gurah perut, kemudian RTS, ruatan tulang dan sendi, totok kranial, kemudian juga totok untuk para pecandu. Tapi totok para pecandu ini nggak pakai hipnosis, jadi nggak pakai keilmuan hipnoterapi, hanya murni pakai totok. Jadi nggak pakai sugesti, nggak pakai masuk area ke tren dulu, area nembus area kritikal, tidak. Murni pakai totok. Ada tafsirul Quran, kemudian sudah ya, tafsirul Quran. Nanti kemudian ada diagnosa mata, tangan dan lidah. Ini diagnosa mata, tangan, lidah, penyakit seseorang, bukan jin ya. Jadi bukan deteksi tangan terus ada jinnya, enggak. Sebagaimana ada yang belajar itu, tapi kita enggak seperti itu. Kita ilmiah, jadi pakai tangan, lidah. Sekali lagi saya ulangi, jadi tahapan kalau panjenengan sudah ijazahan ruqyah, maka ada tahapan-tahapan di atasnya yang harus kalian pelajari. Pertama yaitu, sekali lagi, ilmu ruqyah itu dengan harus paham 7 tahap. Kemudian bekam, totok dan gurah, kemudian tafsirul Quran, kemudian RTS, ruatan tulang dan sendi, totok spinal, kemudian ada kelas fermentasi, kemudian ada untuk totok para pecandu, untuk kecanduan, dan macam-macam. Itu 9 tahapan yang sementara kita masih akomodir. Selanjutnya nanti yang ke 10 dan 11 itu untuk diagnosa mata, tangan dan lidah, dan kemudian sangkal putung itu patah tulang ya. Nah, itu macam-macam para sahabat. Jadi kita tidak melulu cuman ruqyah. Jadi kalau hanya mengira bahwa JRA itu hanya ranahnya cuman ngurusi setan atau jin, itu salah paham, dan pahamnya paling fatal itu. Artinya itu kan masih tingkat ibaratnya playgroup. Belum nanti di atasnya masih ada ilmu yang lebih ilmiah dan lain sebagainya. Yang intinya adalah
kita terbuka metode apapun. Kalau metode yang saya ACC itu bisa masuk, tapi kalau nggak saya ACC nggak bisa masuk para sahabat. Dan saya harus tahu prakteknya seperti apa. Misalkan Cak Abu, saya mau praktek memasukkan ilmu ke ziarah, saya lihat dulu gimana ilmunya. Ada Kang Khusnur Rohim mau ilmu bekam begini, bekamnya gimana? Harus saya ACC dulu. Lalu tasruh kan mobil, saya ACC baru masuk dan disebarkan. Itu kalau kalian pengen memahami siklus keilmuan yang berkembang di ziarah. Jadi sekali lagi kalau kalian punya, saya Gus, saya punya ilmu yang kayak manfaat. Saya tanya dulu, kamu pengen dibayar enggak? Pengen profit oriented enggak? Aku targetnya satu pasien 1 juta, enggak bisa. Jadi targetnya satu orang 100.000, enggak bisa. Di murni dia harus seperti saya ya, jauh-jauh Kalimantan, ternyata pesertanya 19, nggak masalah, tetap bahagia. Itu saya kira. Dan saya mohon maaf tadi kalau seneng ya alhamdulillah, kalau nggak seneng ya alhamdulillah, karena itu bagian dari takdir Allah. Nah ini setelah ini kita akan ke ngisi acara. Tadi saya sampai lupa para sahabat. Ini tadi saya kirain acaranya besok. Ini bersama Ketua Kayong Utara. Waduh, Kayong Utara. Gantian pengurus pusat itu apa namanya? Loh, sampai saya lupa para sahabat. Munas. Sampai saya itu namanya saja lupa. Makanya sampai ini kamu tanggung jawab. Tuh, saya ini terbuka kok. Saya sampai namanya saja tidak tahu. Ya Allah. Oke. Mudah-mudahan ziarah di Ketapang semakin maju, tentu di Kayong juga. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.